Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-8 mata kuliah statistika probabilitas, kita akan membahas tentang distribusi diskrit dan kontinu gitu ya. Nah, perlu diketahui di distribusi diskrit ini yaitu distribusi di mana perubahan secara teoritis ini tidak hanya menerima sembarang nilai, jadi di antara dua nilai yang diberikan ya. Jadi distribusi peluang ini atau variabel ini random, jadi bersifat diskrit ya. Jadi pada suatu waktu ya. Ya, sampai sama seperti ketika kita melemparkan sebuah koin. Nah, contohnya variabel bila variabel random x menduduki nilai xi, maka probabilitas yang dapat dirumuskan ini sebagai berikut. Maka P sama dengan X sama dengan X1 sama dengan P sama dengan X1 ya, dalam kurung X1. Nih, maka ini jika dapat digambarkan secara grafik, ini akan terlihat gambarnya ini seperti ini ya. Jadi pertama ada X1, X2 sampai titik normalnya itu sampai di X ke 3 gitu ya. Sampai nanti akan menurun lagi sampai X selanjutnya ya, terakhir. Nah, ini adalah grafik fungsionalitas probabilitas ya. Nah, ada beberapa macam-macam distribusi peluang diskrit. Jadi ada distribusi binominal, ya. Terus ada Poisson, ada multinominal, ada hipergeometrik. Nah, kita akan bahas ya ini istilah-istilah yang uh, cukup apa ya, cukup unik ya, apa cukup unik ya. Ya mungkin menggelitik ya. Nah, terus pertama ada distribusi binominal. Ini adalah distribusi yang mengacu pada dua kemungkinan hasil yaitu sukses atau gagal. Jadi B itu kan lebih kepada satu atau dua ya. Jadi syarat distribusi binominal ini percobaannya ini terdiri dari atas n usaha yang berulang. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan dengan mengembalikan sampling with replacement. Jadi tiap usaha hanya mempunyai dua kemungkinan, sukses atau gagal ya. Jadi peluang suksesnya dinyatakan pada P. Nah, terus tidak berubah dari usaha satu ke yang berikutnya. Nah, contohnya ini formula binominal gitu ya. Jadi rumusnya yang di atas ya. Jadi yang ini, yang ini ada Px n kali x ya. Terus ada Px1 min P ya. Ada x1x jadi ada aksennya. Nanti di mana n itu adalah banyak percobaan ya. Contoh banyak melempar sebuah koin gitu ya. Terus ada x itu adalah banyak kejadian dan P-nya itu adalah peluang sukses. Nah, kita akan coba bahas di mana ini kalau seandainya risiko ini adalah NP atau mian atau nilai rata-rata ada ini adalah varian kuadrat NPQ. Nah, contoh suatu suku cadang ini dapat menahan uji goncangan tertentu dengan percobaan probabilitas 3/4. Hitunglah percobaan probabilitas bahwa tepat 2 dari keempat suku cadang yang diuji ini tidak akan rusak gitu ya. Nah, jadi diketahui probabilitas suksesnya itu adalah 3/4. Maka yang pasti banyak percobaan itu adalah 4. Jadi yang sukses 3, yang satunya gagal. Nah, maka kejadian yaitu X2. Nah, jika pengujian ini bersifat bebas, maka yang tadi rumusnya tadi tinggal masuk-masukkan saja di mana ya ini adalah n-nya itu 4, terus ada x-nya yaitu 2, terus ada p itu adalah 3/4 di sini ya. Terus tinggal masuk-masukkan saja ini 1 dari sini, ada p-nya tetap ada 3/4. Di sini ada x kuadrat ini ada 4/2. Jadi maksudnya dapat kejadian di dalam 2. Nah, maka ketika diturunkan ini ada jadi 4, ini ada 2 sama dengan 4 kurang min 2, 9 di 1 diratakan, maka adalah 9/16, bawahnya ini juga 16 ya. Nah, maka ketika diturunkan juga ini adalah 6, 9/256. Kalau diperkecil ya, mungkin kalau diperkecil di standarkan skalanya maka akan 27/128 ya. Ini dari hasil perkalian yang ini. Nah, terus ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang perubahan acak Poisson X. Ini yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu di daerah tertentu. Nah,
panjang selang waktu tertentu ini boleh berapa saja, berapa menit saja, berapa hari saja, atau berapa hari, bulan, dan tahun gitu ya. Malah boleh tahun. Nah, daerah dimaksud dapat berupa sepotong garis. Jadi suatu luas atau suatu volume yang barangkali suatu benda gitu ya. Jadi kalau yang tadi dua peluang, dua sisi koin, kalau distribusi Poisson itu seperti selang waktu. Nah, jadi contohnya eh, suatu percobaan Poisson ini memiliki sifat berikut ini. Banyaknya sukses terjadi dalam satu selang waktu di daerah tertentu jika terpenuhi oleh bebas dari gitu, atau bebas dari apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah yang terpilih. Nah, peluang terjadi di suatu sukses tunggal dalam selang waktu ini amat pendek, atau dalam daerah kecil ini sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya. Nah, daerah ini tidak tergantung pada banyaknya sukses yang terjadi di luar selang waktu atau selang tersebut. Nah, peluang ini terjadi lebih dari satu ya, sukses, ya kadang-kadang bisa seperti itu, dalam selang waktu pendek atau di daerah yang sempit atau yang diabaikan gitu ya. Jadi secara sistematis ini rumus perhitungannya ini dapat dituliskan sebagai berikut, atau P X E aksen sama dengan X per X aksennya. Nah, di mana ini adalah U ya. Terus ada apa? Mean ya, mean di sini ya, atau nilai rata. Jadi dalam parameter ini lebih dari 0. Nah, mean. Nah, ini atau variasi distribusi Poisson. Nah, ini yakni mean variasi distribusi Poisson ini keduanya sama dengan parameter A ya. Parameter penerapan yang khas distribusi Poisson ini dalam pengendalian kualitas. Ini adalah sebagai model dari banyak cacat ya, atau tak sesuai dengan yang dapat dalam suatu unit produk. Jadi sebenarnya ini adalah fenomena yang random yang terjadi dalam setiap unit dasar gitu ya, atau unit luasan volume. Jadi unit waktu atau seterusnya gitu ya. Jadi kerap kali ini lebih kepada didekati dengan baik ya oleh distribusi Poisson ini diturunkan sebagai bentuk limit dari distribusi bionominal ya. Jadi kalau di bionominal itu tidak memenuhi atau tidak bisa mencakup, maka di Poisson itu bisa gitu ya. Nah, ini suatu bionominal dengan parameter n dan p apabila n mendekati tak terhingga dan p mendekati 0 semakin sehingga, maka NP ya, atau rata-rata itu konstan, maka dihasilkan distribusi Poisson. Jadi dapat juga menurunkan distribusi Poisson ini menggunakan penjelasan probabilitas murni ya. Nah, ini contohnya rata banyak partikel radioaktif yang melewati suatu perhitungan selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4 ya. Nah, maka berapakah probabilitas 6 partikel melewati perhitungan dalam 1 milidetik tertentu? Nah, maka dalam suatu proses produksi ini menghasilkan barang dari gelas terjadi gelembung atau cacat ya. Jadi kadang-kadang menyebabkan barang tersebut sulit dipasarkan. Jadi diketahui bahwa rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan mempunyai 1 atau lebih dari gelembung ya. Jadi berapa probabilitas bahwa sampel acak sebanyak 8000 ini barang yang berisinya itu adalah kurang dari 7 gelembung ya. Nah, maka ketika dijawab ini pakai rumus yang tadi ya, ada PEA sama dengan AX per X sama dengan ini A diketahui X yaitu 6, untuk U nah adalah 4. Untuk penyelesaian soalnya ini adalah pakai tabel Poisson. Jadi tinggal dimasuk-masukkan di mana 6 banding 4 ya, sama dengan E 4 6 di aksen pangkat 6 per 6 ya. Aksen sama dengan sigma 6 ya. Nah, di sini ada P sama dengan dalam kurung X dibagi 4 atau banding 4 ya, per sigma 5 X sama dengan 0 P X dibagi 4. Maka untuk perhitungannya yaitu di sini ada 0, maka di sana ada 0,8893. Jadi boleh pakai kalkulator ya. Sama dengan 0,7851. Jadi di perhitungan yang 6 ini, kalau ini kan 6 ya. 6 di sini ini hasil yang ini ya. Terus yang 4
ya, yang 4 sini hasilnya yang ini, maka sama dengan 0,1004. Jadi untuk soal ini pada dasarnya khususnya pada bersifat binominal dengan n sama dengan 8000. Maka P-nya yaitu sama dengan 0,001 karena P amat dekat dengan 0, jadi cukup besar. Maka akan digunakan distribusi Poisson sebanyaknya dengan U sama dengan 8000 atau 0,001 sama dengan 8. Jadi bila X menyatakan barang ini bergelombung, maka sama dengan kurang dari 7 ya, sama dengan 6 dari sini per sigma X sama dengan 8000 kali 0001 ya, sama dengan 6 sigma X sama dengan 0, P sama dengan X 8 sama dengan 0,3134 di sini. Nah, terus ada distribusi kontinu. Distribusi kontinu adalah merupakan suatu macam distribusi probabilitas atau model matematik yang menghubungkan nilai variabel dengan probabilitas yang terjadi pada nilai itu gitu ya. Dengan pendekatan lain yang kita dapat membayangkan diameter cincin piston dari variabel random. Jadi karena diameter ini menjalani nilai-nilai random berbeda dalam populasi yang menurut mekanisme random, maka distribusi probabilitas ini diameter cincinnya menggambar probabilitas terjadi pada setiap nilai diameter cincin ya. Jadi ini di dalam populasi itu di dalam distribusi kontinu variabel ini diukur menyatakan pada skala kontinu. Oleh karena itu distribusi ini probabilitas dinamakan distribusi kontinu ya. Nah, jadi distribusi kontinu itu contohnya ada distribusi uniform. Nah, ini uniform ini adalah suatu random variabel yang dikatakan distribusi secara uniform apabila nilai probabilitasnya atau proporsionalnya terhadap panjang interval. Jadi fungsi densitasnya sama atau probabilitas uniform sama dengan 1 A min B. Atau bisa juga A sama dengan A kecil dari X kecil dari B sama dengan 0 ya. Untuk X dan yang lainnya. Maka di mana A adalah batas bawah interval dan B adalah batas atas interval ya. Nah, contohnya seperti ini. Bentuk distribusi kontinu adalah kurva halus dengan luasan di bawah kurva sama probabilitas, sehingga probabilitas bahwa X terletak pada interval B ya, ditulisnya sama dengan P A kecil dari sama dengan X kecil dari sama dengan B ya, sama dengan BAF dalam kurung X per DX ya, sama dengan ini misalkan suatu variabel random menunjukkan isi pada yang sebenarnya dalam ons kaleng kopi 1 pon ya. Jadi distribusi probabilitas yang dianggap sebagai XX sama dengan 1 per 1,5 ya, sama dengan 15,5 kecil dari 17,00 ya. Nah, ini diketahui distribusi kontinu rentang X intervalnya 15,5 ya, diketahui berbanding 17, maka distribusi dinamakan distribusi uniform. Ini ditunjukkan pada grafik gambar 1 nah, yang atas. Nah, diperlihatkan bahwa luasan fungsi fx berkaitan dengan probabilitas, sehingga probabilitas suatu kaleng berisi kurang dari 16,0 ons adalah ini P-nya sama dengan P kecil dari 16 batas tengahnya ya, 16 ke 15,5 di batas bawahnya, terus F X per DX sama dengan 16 di batas atas sama dengan 15 1 per 5 dari atas ya, dari terus DX sama dengan X per 1,5 sama dengan 16 15,0 ya, sama dengan 16 min 15,5 per 1,5 sama dengan 0,333 ya. Jadi hampir sama seperti 0,5 dibagi 1,5. Nah, jadi untuk meannya rata ukuran kecenderungan pada distribusinya, terus ada pemecahannya atau penyebaran varietasnya ini dinyatakan dengan variasi ya. Nah, ini dengan rumusnya seperti ini. Nah, terus ada distribusi normal Gaussian. Ini karakteristik distribusi probabilitas normal, bentuknya kurva normal seperti BL simetris. Parameternya
yang pakai simbol ini ya. Nah, terus menunjukkan lebar kurva semakin besar nilai semakin lebar. Ya, ini titik tertinggi kurva normal ini terletak pada nilai rata, median, dan modus. Luas total kurva normal adalah 1, luas bagian dari sebelah kiri atau U sebelah kanan U. Nah, probabilitasnya suatu random variabel normal ini sama dengan luas kurva normal. Jadi nilai mean, median, modus ini hampir sama besarnya. Nah, ini mungkin kalau di distribusi normal ini yang penting baik teori maupun penerapan statistik ya. Ini jika X-nya random normal, maka distribusi probabilitasnya ini akan seperti ini persamaannya gitu ya. Kalau bisa disebutkan itu tidak terbatas ya. Jadi kecil dari minus sampai tidak terbatas sampai kecil dari tidak terbatas ya. Nah, ini parameter distribusi normal ini adalah mean U atau dengan minus tidak terbatas, kecil dari X, kecil dari tidak terbatas, sama dengan untuk variabel 2 lebih dari 0. Dan distribusi digunakan untuk sehingga kerap kali digunakan untuk notasi X ya. Sama dengan X PR atau apa ya? V sama dengan variabel 2 dengan berarti X distribusi normal ini mean ya, atau rata-rata variasi 2 kuadratnya variabel 2. Ini bentuk visual distribusi normal dalam simetrik mempunyai suatu modus kurva yang berbeda atau berbentuk lonceng. Nah, ini fungsi normalnya ini akan seperti ini. Jadi kalau di mana X fx 1 per rata-rata 2 PR ya. Ini akan bentuknya seperti rata mean, akan seperti bentuk lonceng dengan simpangan baku standar atau devariatif. Nah, ini ada nilai VR-nya yaitu 3,1 pasti ya 3,14 ya, 3,14 VR-nya itu. Terus kalau di E-nya itu ada 2,71 ya di sana. Jadi semakin besar variabel kurva maka akan semakin landai ya. Jadi semakin kecil atau semakin lancip. Nah, ini contoh ada variabel random memiliki distribusi normal. Ada distribusi error, jadi pengukuran, terus ada pengukuran metodologi. Ini baru teori, nanti mungkin di pertemuan ke depan akan jelas lebih lebih rinci di sini. Pengukuran metodologi, pengukuran curah hujan sebagai pendekatan distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik dan yang lainnya. Nah, ini sifat-sifat distribusi seperti mean ini seperti U, varians itu yang O seperti kuadrat, devariasi adalah O saja, tidak pakai kuadrat. Terus koefisien A nya pakai A 3 sama dengan 0 atau koefisien kualitas ada 4 di sini atau deviasi mean yang pakai A per 2 per pi. Nah, sifat-sifat distribusi contohnya yang ini ada untuk U atau meannya ya 1 sama dengan U1 per variatis itu lebih dari 2 ya, maka akan bentuk seperti ini, akan lebih tinggi gitu ya. Terus kalau U-nya 1 kecil dari U, terus sama dengan O-nya atau variannya sama dengan 2 gitu ya. Maka itu tidak akan sama tinggi tapi tidak akan berbarengan ya. Kalau berbeda lagi seperti dengan apabila ratanya lebih kecil dari rata, terus yang variannya lebih kecil dari varian, itu akan lebih pendek untuk varian ya. Nah, terus ada kurva bawah probabilitas. Ini ada P X1 X sama dengan X, probabilitas lebih kecil dari X, lebih kecil dari X2 sampai dan seterusnya. Probabilitas variabel randomnya X memiliki nilai antara X1 sama dan X2. P X kecil X2, luas bawah kurva normal sama dengan X sama dengan X1 adalah X sama dengan X2. Nah, ini kalau digambarkan ini akan seperti ini. X-nya itu lebih kecil dari X1 lebih kecil dari X2. Maka untuk ketinggiannya itu rata-rata meannya itu lebih tinggi di tengah-tengah. Nah, kurva luas di bawah kurva probabilitas ini karena perhitungan integralnya sama tersebut ini sulit disusul tabel dengan nilai rapat probabilitas. Akan tetapi karena nilai rapat probabilitas tergantung pada U dan 0, maka sangatlah tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai
eh, rata dan varian ya. Nah, maka distribusi normal definisi sebagai probabilitas ini ada variabel random normal X dengan ketentuan seperti ini ya, dengan harga O nya yaitu seperti ini. Nah, integralnya ini dapat dihitung dalam bentuk rumus, tetapi dengan menggunakan variabel ini lebih standar ya, atau Z X sama dengan U per varian O ya, yaitu terus hitungan dapat dilakukan independen dengan O sama dengan O kuadrat, yakni P sama dengan X kecil dari sama dengan A sama dengan P Z kecil dari A per rata-rata per varian, yaitu sama dengan uh, O sama dengan A per U sama dengan untuk variabel O gitu ya. Nah, dengan O titik ini adalah fungsi kumulatif distribusi normalnya kalau untuk simbol ini ya, atau titik. Atau deviasi standar 1, transformasi dinamakan standarisasi transform for random ya, atau variabel random ya. Nah, terus ada kurva distribusi normal standar. Distribusi normal standar ini distribusi normal dengan mean U sama dengan 0. Standarnya deviasi adalah 0 sama dengan 1. Nah, transformasinya Z sama dengan X per U per O gitu ya, atau meletakkan distribusi normal dengan distribusi normal sebagai distribusi variabel Z memiliki mean 0, standar deviasi 1. Juga mempertahankan luas bawah kurva, yang artinya memang transformasi juga mempertahankan luas bawah kurva ya. Artinya luas kurva bawah normal sama dengan antara X1 dan X2, untuk luas kurva bawah distribusi normal standar Z1 dan Z2. Maka dengan Z1 adalah X min U per O sama dengan Z2 sama dengan X2 per U sama dengan mi per O gitu ya. Jadi sehingga cukup ditabelkan dengan distribusi standar kumulatif saja ya. Nah, contohnya seperti ini. Daya rentang kertas yang digunakan untuk membuat sebuah kantong belanja merupakan ciri kualitas terpenting ya. Diketahui bahwa X berdistribusi normal dengan mean 40 pound per inci persegi. Jadi deviasi standar 2 pound per inci persegi ditulis dengan N 40,4. Nah, pembelian kantong itu menurut supaya kantong mempunyai rentang paling sedikit 35 pound, kalau yang tadi di 2 pound ya. Ini kalau dibuat sedikit 35 pound per inch persegi, maka probabilitas kantong ini yang menghasilkan kertas memenuhi atau melebihi spesifikasi X lebih dari 35. Maka perhatikan bahwa P lebih besar sama dengan 35 sama dengan P min P per X lebih kecil dari sama dengan 35. Untuk menghitung probabilitasnya, maka tabel normalnya standar distandarisasi dengan titik 35. Dan kita peroleh seperti P sama dengan lebih kecil dari 35, P sama dengan Z lebih kecil dari sama dengan 35 per 40 ya, per 2 sama dengan Z lebih kecil dari 2,5 ya. Jadi 5 per 2 jadi 2,5. Nah, di O sama dengan 2 minus 2,5 ini sama dengan 0,00062. Ya, jadi hasil probabilitasnya yaitu yang diinginkan P sama dengan 3,55 sama dengan 1 min P sama dengan lebih kecil dari 35 sama dengan 1 min 0,002 sama dengan 0,9938 ya. Nah, contoh lain, diameter suatu batang baja digunakan dalam unit penggerak cakram distribusi dengan normal mean ratanya yaitu 0,2508 inci dengan deviasi standar 0,005 inci. Spesifikasi untuk batang tersebut diterapkan sebagai 0,2508 kurang lebih 0,0015 inci ya. Jadi kita ingin menentukan berapa bagian batang yang diproduksi untuk memenuhi spesifikasi distribusi normal yang sesuai dengan masalah yang ini ya. Jadi tunjukkan dalam gambar di bawah. Jadi distribusi batangnya. Contoh P-nya yaitu 0,2486 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari 0,2515. P sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 0,2515 per P sama dengan 0,2485.
Jadi O sama dengan diturunkan ke bawah ya, dibagi 0,005 ya. Terus di minus 0,485 dibalikan 0,508 per 0,5 sama dengan ini 1,40 minus 1,460 ya. Nah, jadi jika mengharapkan hasil kira-kira 92,65% yakni sekitar 92,65% dari hasil batang produksi memenuhi spesifikasi. Jadi perhatikan bahwa semua batang yang dipenuhi spesifikasi terlalu besar. Jadi karena meannya prosesnya ini terletak sangat dekat dengan spesifikasi di atas, jadi andaikan kita mengusahakan kembali pembuatan itu gitu ya. Jadi sehingga dengan mengatur mesin sehingga proses meannya sama dapat dengan nilai nominal 0,2500, maka kita mempunyai perhitungan yaitu yang tadi ya, yang tadi dengan 0,25515 per 0,2500 ya dibagi 0,5 ya. 0,05 ya. Ketika diturunkan maka jadi 3,00 minus 3,00. Jadi diturunkan lagi maka itu akan 0,9985 per 0,135. Jadi sama dengan 0,99373 ya. Maka dengan rata pemrosesan yaitu ketika dipresentasikan yaitu 99,73% ya. Jadi andai kata bahwa N sama dengan 9,10,9, kita dapatkan nilainya misalkan demikian dengan 0 P kecil dari A sama dengan 0,5. Nah, jadi P X lebih besar dari A, Z lebih besar dari A minus 10 per 3 sama dengan 0,5. Atau bisa juga seperti P Z lebih kecil dari A 10 per 3 sama dengan 0,95. Dari tabel ini kita mempunyai persamaan dengan Z lebih kecil dari 1,645 atau sama dengan 0,95 sehingga A sama dengan 10 per 3 atau 1,645 ya. Jadi dengan dihasilkan ketika dibuat persamaan ya, jadi 10 plus 3 atau 1,645 sama dengan 14,935 ya. Nah, terus ada distribusi eksposional. Eksposional ini memainkan peranan penting pada teori antrian. Jadi pada reliabilitas jarak waktu atau fasilitas pelayanan ya. Jadi biasanya pada lifetime atau masa hidup ya. Jadi dalam suku cadang mesin atau peralatan listrik ya, biasanya dengan rata variasi konvensional yang paling bawahnya seperti U per B sama dengan varian A per B kuadrat ya. Nah, jadi suatu sistem ini mengandung komponen dan daya tahan waktunya ini bisa diacak dengan T ya. Atau rata sampai B sama dengan sampai gagal B sama dengan 5 ya. Sebanyak 5 komponen atau sistemnya berlainan berapakah peluang sedikitnya 2 yang masih berfungsi pada akhir tahun depan ya. Jadi peluang ini adalah komponen yang tentu masih berfungsi pada 8 tahun ke depan. Maka T-nya yaitu tinggal masukkan 8-nya. Nah, maka per 5 ya, 8 per 5 sama dengan 0,2. Jadi misalkan komponennya digunakan 8 tahun ya, maka hasilnya yaitu 5,02 yang tadi ya. Maka 5,02 sama dengan 1 per minus 0,7373 sama dengan dikurangi ya gitu ya, 1 kurangi 0,7373 sama dengan 0,2627 gitu ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.